Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hudayu dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Keminangkabauan. Minangkabau atau disingkat Minang merujuk pada identitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompok dengan sebutan urang awak yang dimaksudkan sama dengan orang Minang itu sendiri. Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki, serta menganut sistem adat yang dicirikan budayanya sangat kuat diwarisi dengan ajaran Islam, dan juga dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur. Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia. Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa Prahindu. Dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum, prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitab Hukum Bersendikan Al-Quran. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan sebagai profesional dan intelektual. Etimologi Minangkabau. Nama Minangkabau berasal dari dua kata yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam Tambo. Dalam Tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang sangat agresif, besar, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor kerbau yang masih menyusui. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusui tersebut tidak menyangka bahwa kerbau tersebut ialah induknya. Maka anak kerbau tersebut berlari mencari susu lalu menanduk hingga mencabik-cabik perutnya. Kemenangan itu menginspirasi masyarakat setempat dengan nama Minangkabau yang artinya Minang Kerbau. Kisah Tambo ini juga banyak dijumpai dalam hikayat-hikayat raja dan juga menyebutkan bahwa Kemenang itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariaman menggunakan nama tersebut. Yang kedua, asal-usul Minangkabau. Dari Tambo yang diterima secara turun-temurun menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari turunan Iskandar Zulkarnain. Namun kisah Tambo ini sedikit banyaknya dibandingkan dengan Sulatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta sang raja yaitu keturunan Iskandar Zulkarnain untuk menjadi raja mereka. Agama Minangkabau. Masyarakat Minang saat ini merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. Jika ada yang keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Adat budaya Minangkabau. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah nan Sabatang. Datuk Katapiliang yang aristoktaris, sedangkan Datuk Perpatih nan Sabatang mewariskan sistem adat Bodicenigo yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal keselarasan ini saling isi-mengisi dalam membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam Minangkabau ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat mereka yaitu alim ulama, cadiak pandai, niniak mama yang dikenal dengan istilah Tigo Tungku Sajarangan.
Selanjutnya, politik Minangkabau. Politik Minangkabau adalah suatu sistem politik masyarakat Minangkabau yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu, landaskan Koto Piliang dan Budi Ciniago yang bertolak belakang dan melahirkan sistem produk Minangkabau yang berlandaskan demokrasi, egalitarian, dan keadilan sosial. Selanjutnya, matrilineal. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bersaka kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande, sedangkan ayah mereka disebut dengan Sumando dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarganya. Selanjutnya, bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau termasuk salah satu cabang rumpun bahasa Austonesia, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minang dengan Melayu. Dan ada juga yang menganggap bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Selanjutnya, kesenian di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian seperti tari-tarian yang ditampilkan di pesta maupun adat perkawinan. Macam-macam keseniannya yaitu yang pertama, silat di Minangkabau. Silat merupakan suatu seni bela diri tradisional dan juga masyarakat Minangkabau memiliki atraksi sebagai contohnya. Yang terakhir, perkawinan di Minangkabau. Dalam adat budaya, perkawinan Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil. Dalam prosesi pernikahan atau perkawinan di Minangkabau, biasanya disebut barale yang dimulai dengan acara maminang, menjapui marapulai, sampai akhirnya basandiang. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk ke keluarga baru yaitu pihak perempuan, dan sebagai istri yaitu proses penambahan anggota keluarga. Baiklah, hanya segitu hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.